kesempatan ini, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Yang pertama mengenai faktor pendorong kerjasama ASEAN. Terdapat dua faktor yang dapat mendorong kerjasama ASEAN, yaitu satu, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Dua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Penjelasan untuk yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Demikian pula dengan wilayah negara yang tidak satu kawasan. Misalnya Indonesia di Asia Tenggara, kemudian Jepang di Asia Timur. Karena beda lokasi, beda keadaan geografis, maka beda pula potensi sumber daya alam. Dan inilah yang akan memicu terjadinya kerjasama ekspor-impor untuk saling memenuhi kebutuhan. Selanjutnya untuk faktor penghambat kerjasama ASEAN. Terdapat 4 faktor yang dapat menghambat kerjasama ASEAN, yaitu 1. Perbedaan ideologi, 2. Konflik dan peperangan, 3. Kebijakan protektif, 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Perbedaan ideologi. Bila setiap negara memiliki ideologi yang berbeda, tentu saja ini akan menjadi faktor penghambat terjadinya kerjasama. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Arti protektif adalah melindungi. Contoh negara yang menerapkan kebijakan protektif, misalnya negara tersebut tidak melakukan impor hasil pertanian karena dapat mengurangi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Kemudian yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antara beberapa negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat terjadinya kerjasama yang harmonis.